Shalom anak-anak. Anak-anak apa kabar? Pak Guru percaya pasti kalian di rumah dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan mereview kembali mata pelajaran PJOK yang sudah kita pelajari sepanjang semester ini. Yang pertama tentang pergaulan bebas dan yang kedua tentang keselamatan di jalan raya. Nah, yang pertama tentang pergaulan bebas. Namun sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan masih menjaga kami sampai saat ini. Sekarang kami mau mulai mata pelajaran PJOK kami. Sebelumnya kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami supaya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, perenungan kita pada hari ini Pak Guru ambil dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, anak-anak, firman Tuhan sangat jelas mengatakan bagi kita semua bahwa ketika kita bergaul dengan orang-orang yang kebiasaannya buruk, contoh merokok, minum mabuk, jalan-jalan malam, memakai obat-obatan, maka secara tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar, kita sudah menjerumuskan diri kita untuk masuk dalam pergaulan yang salah ini. Maka Pak Guru mengajak kita semua, mari kita bergaullah dengan orang-orang yang dapat membangun kerohanian kita dengan Tuhan. Kita bergaul dengan orang-orang yang dapat mempengaruhi kita untuk kita berjalan ke arah yang lebih baik, supaya pergaulan kita menjadi baik dan kebiasaan kita juga menjadi baik, bukan kebiasaan kita semakin memburuk karena pergaulan kita. Nah, itu perenungan kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam materi kita yang pertama, yaitu pergaulan bebas. Nah, sekarang kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu tentang pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas itu apa? Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Atau dapat juga diartikan sebagai perilaku yang menyimpang, yang melanggar norma agama ataupun norma kesusilaan. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk dalam materi yang berikut, yaitu rambu lalu lintas. Nah, pengertian rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Nah, anak-anak, berikut adalah 5 prinsip yang harus kita perhatikan ketika kita masuk dalam sebuah pergaulan. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban. Nah, anak-anak, kita boleh saja menuntut hak kita, kita layak untuk menuntut hak kita. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial bukan individual. Jadi kita boleh saja bergaul, tetapi ingat, firman Tuhan tadi mengajarkan kita bahwa kita harus tetap bergaul dengan cara yang baik dan dengan orang yang baik. Yang kedua yang harus kita perhatikan dalam etika kita ketika kita bergaul, yaitu tertib dan disiplin. Kita harus tetap tertib dan kita harus disiplin dalam melakukan setiap aktivitas kita. Disiplin biar waktu kita tidak keteteran. Nah, yang berikut yaitu kesopanan. Kita harus senantiasa menjaga sopan santun kita dengan teman sebaya ataupun orang yang lebih tua dari kita, dan juga kepada guru dimanapun dan kapanpun. Nah, yang keempat yaitu kesederhanaan. Bersikaplah sederhana. Jangan kita memaksakan diri untuk lebih dari apa yang kita punya, tetapi bersikaplah sederhana atau bersikaplah apa adanya ketika kita bergaul. Nah, yang kelima yaitu kejujuran. Ingat anak-anak, kejujuran akan membawa kita ke dalam sebuah kebenaran. Nah, kita harus jujur walaupun kenyataannya itu sangat menyakitkan. Ingat 5 prinsip ini ketika kita bergaul. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk dalam pengertian jalan. Pengertian jalan menurut Undang-Undang RI nomor 38 tahun 2004 tentang jalan disebutkan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat
yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan lori serta jalan kabel. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diundangkan setelah Undang-Undang Nomor 38 mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapannya diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Nah, sekarang kita masuk dalam 4 klasifikasi jalan. Nah, klasifikasi jalan yang pertama adalah jalan arteri. Nah, jalan arteri dibagi menjadi 2, yaitu arteri primer. Arteri primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang kedua. Sedangkan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder lainnya, atau kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder kedua. Yang kedua adalah jalan kolektor. Nah, jalan kolektor juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kolektor primer dan sekunder. Kolektor primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota kedua dengan kota jenjang kedua, atau kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang ketiga. Nah, yang berikut adalah jalan kolektor sekunder, adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder lainnya, atau yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Nah, yang berikut adalah jalan lokal. Jalan lokal juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu primer dan sekunder. Nah, jalan lokal primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan persil, kota jenjang kedua dengan persil, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. Nah, sedangkan jalan lokal sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan perumahan, atau kawasan sekunder kedua dengan perumahan, atau kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan. Yang berikut atau yang terakhir adalah jalan lingkungan. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan lingkungan. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat mempersiapkan diri untuk UAS atau ulangan akhir semester. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.